Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Febian sebagai asisten laboratorium listrik dasar Universitas Jember. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bab 5 yaitu wattmeter. Di mana tujuan yang pertama yaitu agar mahasiswa ini dapat mengetahui cara kerja dan prinsip kerja dari wattmeter itu sendiri. Di mana wattmeter itu sendiri sebagai instrumentasi alat ukur. Yang kedua, mahasiswa itu mampu menganalisa dari berbagai kebutuhan beban dan juga dapat mengaplikasikan dengan benar seperti itu. Jadi di sini juga ada pengertian tentang arus, di mana yaitu banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Dan juga hambatan itu apa, tegangan itu apa. Bisa kalian baca sendiri. Saya lebih terfokus ke sebuah rangkaian. Nah, setelah merujuk pada teori tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian seri dan paralel, di mana nanti kita akan mengaplikasikan pada sebuah trainer kit, di mana nanti pada trainer kit itu terdapat lampu sebagai beban, MCB untuk pengaman, dan juga ada saklar untuk penghubung fasanya. Dan juga kita menggunakan instrumentasi ini, wattmeter, sebagai alat ukur seperti itu. Jadi nanti fasa dari sumber itu langsung terhubung ke, untuk rangkaian seri ya, itu langsung terhubung ke MCB. Nah, dari MCB terhubung ke saklar. Nah, setelah itu dari saklar ke lampu. Nah, untuk lampunya sendiri itu dari ibaratnya dari fasa ke netral seperti itu kalau rangkaian seri. Nah, nanti output dari lampu atau netral dari lampu itu terhubung langsung ke sumber seperti itu. Yang kedua yaitu rangkaian paralel dari wattmeter itu sendiri. Nah, jadi kalau seri itu menggunakan satu saklar, kalau paralel itu menggunakan 3 saklar, di mana nanti kita menyalakan lampu itu secara bergantian. Nah, kalau seri kan dinyalakannya ketika saklar 1 ditekan, maka semua lampu akan menyala. Kalau di paralel itu ketika kita menekan saklar 1, maka yang akan hidup adalah lampu 1. Ketika ditekan saklar 2, yang akan hidup adalah lampu 2. Yang ditekan saklar 3 yaitu akan hidup lampu 3 seperti itu. Nah, sebenarnya rangkaiannya hampir sama, cuman pada rangkaian paralel ini negatif atau netral dari lampu itu dihubungkan secara paralel. Dan juga fasanya itu dihubungkan paralel, hanya saja pada line fasa itu terdapat saklar untuk memutus rangkaian ini. Jadi dari input dari saklar itu terhubung dengan MCB. Nah, MCB-nya langsung terhubung ke fasa dari sumber. Selanjutnya untuk netral pada lampu itu juga disusun paralel, nah, sehingga outputnya nanti ke sumber netral juga seperti itu. Nah, untuk pemasangan wattmeternya itu jadi ketika input sumber itu akan masuk ke bawah, nanti jadi di wattmeter ini ada 2 seperti itu, ada 2 input, yaitu dimana input yang bawah itu untuk langsung ke sumber. Nah, untuk yang atas ada lubang itu untuk input dari bebannya itu sendiri. Nanti akan lebih mudah atau lebih dipahami setelah melakukan percobaan langsung seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya kita akan melakukan
perangkaian secara seri dan paralel pada trainer kit wattmeter. Yang pertama-tama yaitu ada komponen dimana ini namanya MCB, yang ini saklar tunggal, ini saklar ganda, dan ini ada 3 buah lampu dengan masing-masing watt yaitu 15, 10, dan 5 watt. Selanjutnya kita melakukan penyusunan secara paralel. Agar lebih mudahnya kalian susun dulu dari saklar ke lampunya, dimana pada saklar ini sebagai jalur fasa. Jadi kalian kalau melakukan instalasi listrik itu yang masuk ke saklar ini jangan netral ya, tapi fasa. Jadi ketika ada trouble jadi lebih safety aja kayak gitu. Kebanyakan kadang para instalatir itu memasang instalasi pada saklar itu menggunakan line netralnya, yaitu fasanya sambungkan. Untuk saklar keduanya masuk ke fasanya lampu. Untuk lampunya sebenarnya boleh terbalik, cuman harus urut ya. Ini agar lebih mudah saya buat yang merah ke merah, yang hitam ke hitam. Lalu setelah merangkai fasanya, kita paralelkan serinya. Diparalelkan netralnya maksudnya. Nah, ini sudah terparalel netralnya. Yang selanjutnya kita paralelkan bagian fasanya. Setelah memparalelkan fasa, lalu hubungkan ke MCB untuk sebagai pengamannya. Kita hubungkan ke MCB. Ini untuk fasa usahakan menggunakan kabel yang warna merah. Untuk ini kabel yang hitam karena pada knobnya berwarna hitam. Ini jalur netralnya. Lalu kalau sudah, kita lakukan masukkan ke sumber. Nah, kita on-kan dulu MCB-nya. Lalu kita hidupkan saklar 1 untuk menyalakan lampu 15 watt. Untuk menyalakan lampu 5 watt. Saklar yang 2 untuk menyalakan lampu 10 watt, dan yang terakhir untuk menyalakan lampu 15 watt. Jadi untuk rangkaiannya sudah benar. Jangan lupa untuk merangkainya lakukan dulu perangkaian dari saklar sebagai line fasa dan
untuk output dari lampu ini sendiri sebagai line netral seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran, dimana di sini ada komponen wattmeter. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada masing-masing lampu, antara lain pada lampu 5 watt yang pertama, yaitu kita lihat tegangannya. Ini nilai tegangannya, lalu klik value untuk mengubah parameternya. Yang selanjutnya yaitu parameter arusnya. Yang selanjutnya parameter dayanya. Selanjutnya frekuensi yang dihasilkan, ini frekuensinya standar Indonesia. Selanjutnya yaitu nilai Kospi-nya seperti itu. Pada percobaan kedua yaitu menggunakan lampu 10 watt sehingga dihasilkan tegangan seperti berikut. Lalu selanjutnya nilai arusnya, ini untuk nilai dayanya. Ini untuk nilai keluaran frekuensi, dan ini untuk Kospi-nya. Silahkan kalian catat. Selanjutnya percobaan dengan lampu 15 watt, dihasilkan nilai tegangan nilai arus seperti berikut. Untuk nilai dayanya, ini untuk frekuensinya, dan ini untuk nilai Kospi-nya seperti itu. Selanjutnya ada pengukuran dengan bagaimana kalau 3 lampu menyala secara bersamaan. Dihasilkan nilai tegangan sebesar seperti berikut. Lalu nilai arusnya, untuk nilai dayanya yaitu segini. Untuk frekuensinya kalian catat. Nah, relatif sama. Dan untuk Kospi-nya seperti ini. Mungkin untuk itu pengukuran dari paralelnya. Selanjutnya melakukan perangkaian seri, di mana pada rangkaian seri menggunakan 1 buah saklar, 1 buah MCB, dan 3 buah lampu. Di mana pada rangkaian seri ini lampu akan menyala bersamaan, berbeda dengan paralel yang lampunya bisa dinyalakan satu persatu seperti itu. Selanjutnya langsung ke trainer kit. Untuk ini dari fasa ya, fasa dari netral lampu 1 ke fasa 2, lalu dari netral lampu 2 ke fasa lampu 3. Untuk netral dari lampu yang terakhir itu masuk ke sumber. Jangan lupa konekkan dari saklar ke MCB-nya. Nah, seperti ini. Langsung kita coba. Lampu menyala. Lalu setelah melakukan percobaan, dilakukannya pengukuran.
dimana kita akan melakukan pengukuran tegangan AC pada lampu pertama. Silakan dilihat nilainya. Untuk lampu kedua, yang lampu ketiga, silakan dilihat tegangannya berapa. Selanjutnya kita akan mengukur arus. Matikan dulu dari sumber. Jadi untuk mengukur arus, positif aku di sini di netral lampu 1, yang negatif di fasa lampu 2. Kita ubah dulu selektornya. Nah, jadi AC, lalu bisa dilihat nilai arusnya. Itu untuk lampu pertama. Untuk lampu kedua kita ukur juga. Sama dengan yang pertama pengukurannya. Bisa dilihat nilainya. Selanjutnya melakukan pengukuran lampu ketiga. Mungkin seperti itu untuk melakukan rangkaian seri dan pengukurannya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran masing-masing hambatan. Jadi pada lampu ini memiliki hambatan yang berbeda, tergantung sesuai dengan merek dan jumlah atau nilai wattnya, seperti itu. Untuk tadi ada yang terlewat pengukuran. Jadi untuk pengukuran seri itu kan tadi diukur tegangan per lampu dan arus per lampu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada semua lampu, yaitu langsung saja ke probe merah ke lampu pertama fasa dan probe hitamnya ke netral dari lampu ketiga, seperti itu. Jadi untuk nilai tegangan totalnya sekitar itu. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran hambatan per lampu. Jadi langsung saja untuk melakukan pengukuran hambatan per lampu untuk rangkaiannya sendiri dicopot semua agar hambatannya tidak bertambah. Jadi kita akan mengukur tegangan hambatan per lampu. Untuk hambatan lampu pertama yaitu nilainya sekitar untuk lampu kedua untuk lampu ketiga
Mungkin seperti itu. Nanti untuk nilai dayanya itu silakan kalian lakukan perhitungan secara manual seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.